Shalom, selamat sore semuanya. Mari saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sepanjang hari ini bahwa penyertaan Tuhan telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Tiba saatnya kami mau memuji, meninggikan Engkau, biarlah pujian penyembahan kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian Engkau baik sebab Dia Allah yang sungguh amat baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan sama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan yang lebih terbaik lagi hanya bagi Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Mari berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja.
Dia layak ditinggikan, dia layak terima hormat kemuliaan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setiap kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Haleluya. Sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, Engkaulah
Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau lebih dalam lagi menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kita bawa setiap hidup kita di hadapannya. Kita mau belajar untuk membawa hidup kita menjadi persembahan yang terbaik di hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah Tuhan
Kami bawa persembahan kami Tuhan, Dialah yang terbaik. Kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus.
beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan, Engkau luar biasa di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau sumber pelindungan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Tuhan. Mari Tuhan berbicara bagi setiap kami. Beritakan isi hati-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom ya. Baik gini. Siapa di sini yang di sekolahnya menjadi, mohon maaf, minoritas? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang minoritas, oke, 1, 2. Ada lagi? Banyak yang sekolah di tempat yang itu ya, sekolah Kristen ya. Oke, ada lagi 1 ya. Saya mau tanya lagi, siapa di sini yang di lingkungannya, mohon maaf, minoritas atau menjadi kelompok yang kecil? Angkat tangan. Di lingkungan ya, di RT, di RW, atau di lingkungan lah, tetangga kanan kiri, siapa? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Nah, saya percaya gini ya, walaupun kita ini di tempat dimana kita berada ini minoritas ya, tetapi kita gini, kita punya Tuhan yang besar, yang merencanakan sesuatu yang besar bagi kita. Kita memang kecil secara ukuran, kita memang kecil secara jumlah. Ya. Cuman ingat, walaupun kecil, kita ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan di dalam setiap kita. Kita kecil bukan berarti kita nggak bisa berdampak apa-apa. Kita kecil bukan berarti kita nggak ya udahlah hidup gini-gini aja, enggak. Alkitab mengajar kita dengan jelas. Kita kecil, itu ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh di dalam kita. Mika 5 ayat 1, ayo kita baca ya. Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1 ya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara-saudara gini ya, firman Tuhan di Mika gini, engkau Betlehem Efrata yang kecil akan menjadi yang besar. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang akan lahir di tempat itu. Amin. Walaupun Betlehem Efrata ini kecil, tetapi dia nggak selamanya kecil. Dia akan menjadi sesuatu yang besar. Dia akan terkenal. Dia akan dicatat di dalam sejarah-sejarah, di dalam buku-buku yang hari ini kisahnya bisa kita pelajari. Amin. Jadi walaupun kita kecil, secara kelompok, secara jumlah, tetapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa. Amin. Yuk kita sama-sama belajar di kitab Daniel 1 ayat 1 sampai 10. Daniel 1. Bagaimana caranya kita dari yang kecil untuk berdampak. Amin. Amin ya. Daniel 1 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan dulu dari ayat 1 sampai ke-2 ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Jadi gini saudara-saudara, pada zaman Yoyakim, Raja Yehuda, itu Raja Yehuda dikepung oleh yang namanya itu Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Raja Babel mengepung Yehuda, dan akhirnya singkat cerita Yehuda ini kalah. Banyak tawanan-tawanan yang dibawa ke Babel. Ya. Saudara-saudara gini ya, kalau misalnya kita perhatikan mindset peperangan zaman dulu ya, kalau negara satu dan negara dua ini berperang, itu bukan hanya adu militer, itu bukan hanya adu persenjataan, enggak. Mereka itu juga adu dewa Bapak Ibu. Adu dewa, ya. Dewa A berperang melindungi negara A, ya. Dewa B berperang melindungi negara B. Jadi, ya, kalau misalnya negara A ini kalah ya oleh negara B, otomatis dewanya itu juga kalah dengan dewa B ini. Patut dipahami ya paradigmanya ya. Jadi, ya, pada saat itu kenapa
Raja Yehuda, negara Yehuda itu kalah oleh negara Babel? Bukan karena Allah yang kita sembah itu kalah, bukan. Karena itu memang sudah dinubuatkan di Yeremia 25. Aku akan menghukum bangsa Yehuda dengan perantaran Raja Babel. Karena memang sudah dinubuatkan. Tetapi paradigmanya seperti itu zaman dulu. Makanya nggak heran kalau misalnya kita baca di sini, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah ke dalam tangannya, dibawa ke tanah Sinear ke dalam rumah dewanya. Jadi bait suci perkakasnya dibawa juga ke dalam tanah Sinear, ke dalam rumah-rumah dewa di Babel. Kenapa? Karena yaitu mindsetnya. Kalau misalnya kalah perang, dewanya juga kalah, otomatis dewanya akan menjadi tawanan di dewa yang menang. Seperti itu. Nah, kita lihat ya, ayat yang ketiga dan keempat. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi gini saudara, saya percaya ya, kalau misalnya sebuah negara itu ditawan, ya kalau sebuah negara itu ditawan, yang ditawan itu bukan beberapa ya. Di sini dituliskan bahwa lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa ya. Di situ ada beberapa ya, ayat yang ketiga ya. Beberapa orang. Sebetulnya bahasa aslinya bukan beberapa, tetapi mit bene, artinya itu ben itu anak ya, anak-anak. Anak-anak dalam jumlah yang banyak atau plural. Jadi dibawa banyak anak-anak muda yang berperawakan yang baik, yang penuh hikmat. Keturunan bangsawan, keturunan raja-raja itu dibawa. Memang di sini dikatakan ya beberapa, tetapi bukan beberapa ya, tapi itu banyak. Bisa 1.000, bisa 2.000, bisa puluhan ribu. Tetapi ini yang luar biasa. Ya. Ayat yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Di antara puluhan ribu itu yang ditawan, hanya ada 4 orang yang terkenal. Sama-sama dari Yehuda, sama-sama menyembah Tuhan, tetapi yang terkenal itu cuma 4. Kenapa seperti itu? Harusnya saya percaya kalau misalnya ya, ada lebih orang yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan pada saat itu, mungkin ada 20, ada 30, ada 50, mungkin ada 100 orang yang akan dicatatkan namanya di dalam Alkitab. Cuman Alkitab nggak salah, Alkitab mencatat hanya ada 4 orang. Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Yang lainnya mana? Di antara puluhan ribu loh. Ini mereka ditawan ya. Satu negara ditawan anak-anaknya, itu nggak mungkin hanya beberapa. Pasti ratusan ribu, pasti puluhan ribu. Tetapi Alkitab dengan jelas mencatat hanya ada 4 orang yang dicatat sebagai pahlawan iman. Mari kita sama-sama belajar. Ya. Saya nggak tahu ya bagaimana setiap kita ada di sebuah lingkungan ya, yang mungkin secara jumlah kecil minoritas. Ya. Cuman apakah kita terkenal ya, bukan terkenal ya, apakah kita diperhitungkan oleh orang lain? Apakah kita, oh ya kalau misalnya kamu butuh bantuan, kamu butuh hikmat, kamu datang si A. Dia luar biasa, penuh hikmat. Atau kita nggak diperhitungkan. Mari kita sama-sama belajar. Bagaimana caranya Daniel dari sesuatu yang kecil, ya, sehingga dia bisa menjadi pahlawan iman. Namanya dicatat luar biasa. Jadi kalau misalnya raja-raja pada saat itu membutuhkan pertimbangan, membutuhkan hikmat, dia datang kepada Daniel. Daniel ini luar biasa. Mari kita lihat ya. Ayat yang ke-7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belzazar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara-saudara gini ya, apakah kalau misalnya kita makan daging ya misalnya ya, itu menajiskan diri? Enggak. Ya. Tetapi kenapa Daniel enggak mau menajiskan diri dengan memakan santapan raja? Apa sih artinya menajiskan diri di sini itu? Menajiskan diri di sini itu gaal. Gaal itu artinya gini.
Ketika saya melakukan sesuatu, kalau misalnya saya terikat dengan itu, maka itu artinya saya menajiskan diri. Itu pengertian Gaal di sini, menajiskan diri. Kenapa Daniel nggak mau makan santapan raja? Kenapa Daniel tidak mau minum minuman anggur dari raja? Pertanyaannya sederhana. Ketika Daniel itu makan makanan raja dan minum minuman raja, dia itu seperti gini. Bahwa aku itu menjalin hubungan dengan raja. Bukan hanya menjalin hubungan dengan raja, tetapi dengan menjalin hubungan dengan dewa yang disembah oleh raja. Raja Nebukadnezar itu bukan menyembah Tuhan. Itu dia menyembah dewa-dewa di tanah Sinear. Jadi ketika Daniel memutuskan untuk tidak makan makanan raja, itu dia sebetulnya sedang memutuskan hubungan dengan dewa-dewa di tanah itu. Daniel tidak membiarkan dirinya terikat dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Makanya kenapa luar biasa Daniel ini. Saya nggak tahu ya, apa yang ada saat ini ya, yang membuat kita menjadi terikat. Sehingga kita menjauh dari Tuhan. Konteks pada saat itu kalau misalnya kita terikat dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan, itu artinya kita sedang menajiskan diri. Saya nggak tahu kenakalan-kenakalan apa yang terjadi saat ini, yang membuat kita terikat sehingga kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Saya percaya gini ya, keterikatan sekarang ini sangat mudah sekali. Misalnya game online. Yang namanya terikat atau kecanduan, ya, yang namanya terikat atau kecanduan, ini luar biasa ya. Oh, mau tidur ya, mau tidur main dulu ya. Mau makan main dulu ya. Mohon maaf kalau mau pup pun main dulu ya. Kalau misalnya kita sudah seperti itu, hati-hati. Mungkin kita terikat dengan sesuatu selain bukan Tuhan. Kalau misalnya di dalam hidup kita, ya, kita cenderung untuk, aduh Tuhan, merokok segala macam ya, pornografi, pornoaksi. Kita terikat dengan hal-hal seperti itu, mohon maaf. Di zaman dulu yang namanya itu adalah menajiskan diri. Kenapa? Karena kita terikat kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Daniel luar biasa. Daniel menolak semuanya itu. Daniel nggak mau semuanya itu. Makanya Daniel ini luar biasa. Daniel dicatat sebagai pahlawan iman. Orang yang berani menentang arus pada zamannya. Enggak gampang teman-teman, enggak gampang. Kerajaannya pada saat itu kalah ya. Dia menjadi minoritas. Dia diolok-olok oleh orang-orang pada zaman itu. Waduh, dewamu kalah, rajamu kalah ya. Kamu apa? Enggak jadi apa-apa ya. Tetapi Daniel enggak kecewa. Daniel tetap bisa mempertahankan imannya. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja, dengan minuman raja. Daniel tidak mau mengikatkan dirinya kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Itu yang Daniel lakukan. Hanya 4 yang tercatat. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel. Walaupun Daniel ini di tempat yang terpencil, ya, di dalam tawanan. Mungkin kita kan sama ya, di sekolah ya. Kita ini cuma sedikit Pak orang Kristennya ya. Cuma sedikit orang Kristennya semuanya amburadul segala macam, enggak masalah. Enggak masalah. Di tempat yang kecil kita bisa menjadi sesuatu yang besar. Asal tidak mengikatkan diri dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Itu maksudnya menajiskan diri. Kita tidak mengikatkan diri dengan sesuatu yang bisa membuat kita itu menjauh dari Tuhan. Saya bersyukur ya, kalau misalnya dulu saya itu anak masa mudanya itu di tempat yang jauh dari teknologi itu saya bersyukur sekarang, sungguhan. Saya bersyukur. Kalau kita waktu zaman dulu ya, tahun 2000-an ya. Itu kalau misalnya mau main internet, itu harus ke warnet ya. Ke warnet atau misalnya ya ke warnet lah. Kalau dulu di Telkom ya. Bayarnya mahal ya, bayarnya mahal. Ya, bisa cuman MIRC dulu ya. Mungkin ada yang ngalami ya, MIRC ya. Atau Yahoo Messenger itu juga udah keren ya. Nah, saya bersyukur kenapa? Karena dengan sekarang teknologi terbuka, dosa, keterikatan, kecanduan itu di telapak tangan, gampang. Kalau dulu nggak bisa, kalau dulu zaman saya itu sulit ya.
Tetapi ya kenakalannya beda dengan kenakalan sekarang ya. Kalau kenakalan dulu ya biasanya tawuran atau segala macam. Kalau kenakalan sekarang itu nggak terlihat. Kenakalan sekarang itu nggak terlihat. Ya. Bisa jadi loh ya. Orang yang tampaknya baik-baik saja ya, yang tampaknya rohani. Ya, di dalam hatinya menyimpan suatu keterikatan. Bisa jadi. Saya nggak mau menuduh ya. Cuman kalau misalnya teman-teman semuanya ada yang seperti itu, kita bisa bantu. Kita bisa kita bisa bantu. Ya, di sini ada pembina-pembina luar biasa, bantu cerita. Nggak usah takut, nggak usah malu. Orang pertama yang saya kenali dan orang itu berdosa adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Saya nggak bisa menghakimi, oh kamu tuh nggak ada masa depannya, kamu itu keterikatan, kamu itu kecanduan. Nggak bisa, nggak. Orang berdosa pertama kali yang saya kenal itu adalah diri saya sendiri. Bukan orang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ya ngomong, Kak saya tuh punya keterikatan seperti ini. Kita ngomong, kita bantu, kita doakan. Kita mau semuanya supaya kita itu tidak ada yang namanya itu keterikatan yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin. Ya kalau zaman dulu ya saya ya, zaman dulu. Kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya untuk melihat sesuatu ya, kalau misalnya sekarang kan gampang ya, sekarang tuh bebas. Mau lihat apapun di internet itu gampang. Kalau zaman dulu nggak bisa. Kita mau nonton film ya, yang mohon maaf ya berbau-bau dewasa, itu kita harus nyewa ya, harus nyewa CD, harus nyewa VCD. Ya. Cuman saya bersyukur ya, dulu saya nggak pernah diajakin patungan ya kayak gitu ya, karena mungkin saya nggak punya uang ya dulu ya. Jadi, tapi nggak seperti itu ya. Zaman dulu kalau misalnya kita mau melihat hal-hal seperti itu, kita harus ke rental VCD, harus susah. Tapi kalau sekarang semuanya itu ada di dalam tangan kita. Hati-hati. Saya bersyukur sekali saya tinggal masa muda saya di tempat yang kecil, yang akses internetnya juga susah, saya bersyukur. Teman-teman semua hati-hati. Ada sebuah keterikatan yang ditanamkan dunia agar kita menjauh dari Tuhan. Daniel menetapkan hatinya untuk tidak makan santapan raja, untuk tidak minum minuman raja. Menetapkan diri. Bukan karena dia itu nggak bisa, dia bisa. Dia bisa melakukan itu, cuma dia menetapkan diri. Artinya dia punya komitmen. Walaupun ya teman-teman semuanya nyontek ya, teman-teman semuanya nyontek, aku nggak nyontek. Teman-teman semuanya judi online, aku nggak judi online. Tetap fokus. Makanya kenapa Daniel itu luar biasa diangkat Tuhan. Hanya tercatat 4 orang saja di antara puluhan ribu yang diangkut ke Babel. 4 orang yang mau memikul salib. 4 orang yang mau menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. 4 orang saja. Walaupun secara minoritas, walaupun secara hitungan minoritas, secara jumlah minoritas, tetapi Daniel tetap fokus. Walaupun dia diolok-olok, wah dewamu kalah. Gimana ini orang Israel kalah ya? Dia tetap nggak peduli, dia tetap fokus pada firman Tuhan. Dia tetap fokus pada Allah. Amin. Makanya bagus sekali ya. Di ayat 1 itu dikatakan seperti ini. Ada 2 sistem. Ya, ada 2 sistem. Ya. Yoyakim dan Nebukadnezar. Raja Yehuda dan Raja Babel. Allahnya juga dikatakan loh. Yerusalem dan tanah Sinear. Ada 2 sistem. Kita mau ikut sistem yang mana? Sistem dunia atau kita mau ikut sistem pemerintahan Allah? Hanya orang-orang yang mau memikul salib ini yang bisa jadi orang besar. Daniel bisa menjadi orang besar. Daniel dicatat namanya sebagai pahlawan iman. Walaupun dari yang kecil, menjadi tawanan, diolok-olok, gak enak segala macam, Daniel bisa menjadi orang besar. Keadaan kita sulit mungkin. Kita ada di dalam sebuah lingkungan yang mungkin mohon maaf toksik segala macam. Tetapi terus terang itu tidak bisa membuat kita alasan supaya kita itu gak bisa jadi besar. Amin. Saya percaya gini, Daniel bisa, ya, kita pun bisa.
Oh, zamannya Daniel keterikatan itu sedikit. Zaman kita banyak rupa-rupa kejahatan. Iya, tapi ingat, zamannya Daniel itu juga banyak. Daniel malah makan saja, dia merasa najis. Minum minuman raja, dia merasa najis. Kenapa? Karena kalau misalnya dia makan dan minum, dia menjalin hubungan dengan sesuatu yang bukan Tuhan. Kalau misalnya dia itu makan, kalau misalnya dia sehat, ya, oh itu bekal makanan raja. Kalau misalnya Daniel itu pintar, dia mungkin bisa dibilangin, oh kamu itu pintar karena makanan raja. Karena dewanya raja. Enggak, Daniel enggak mau seperti itu. Daniel tetap fokus pada Tuhan Allah Israel. Makanya enggak heran Daniel menjadi orang yang luar biasa. Enggak tahu bagaimana saudara-saudara semuanya. Saya percaya gini ya, memang sulit. Ya. Saat ini dosa itu di genggaman, dekat sekali dengan kita. Kalau zaman saya dulu, kita kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang gak berkenan, itu mikirnya panjang ya. Kalau nonton CD ya, kita harus tutup pintu, harus yang punya CD cuma beberapa aja, ya nggak banyak. Ya. Harus tutup pintu segala macam, enggak. Kalau sekarang kita melakukan dosa, itu bisa diam-diam sendiri di rumah bisa. Di kamar bisa, di kamar mandi bisa. Kalau zaman dulu nggak bisa. Kalau misalnya kita ke warnet ya, zaman dulu ya karena mahal ya, kuotanya juga empot-empotan ya. Itu kita juga sulit ya. Cuman kita sama-sama berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan ya. Biarlah setiap kita punya kekuatan untuk menetapkan hati kita, untuk tidak menajiskan diri atau terikat dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Saya berdoa teman-teman semuanya, setiap kita ya, walaupun kita itu kecil, tapi kita bisa punya dampak yang besar. Amin. Enggak peduli kondisinya seperti apapun. Oh, kita nggak bisa punya alasan ya. Oh iya, teman-temanku semuanya nyontek, maka aku ikut-ikutan. Enggak. Oh iya, teman-temanku semuanya mabuk-mabukan, aku ikut-ikutan. Enggak. Daniel menetapkan diri. Teman-temannya Daniel ya, yang banyak itu mereka makan makanan raja, minum minuman raja. Tapi Daniel dan keempat temannya dan ketiga temannya itu dia nggak melakukan loh. Luar biasa Daniel ya. Makanya Daniel diangkat Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena dia mau pikul salib. Aku nggak mau terikat dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Apa yang membuat kita terikat hari-hari ini? Banyak ya. Oh enggak Tuhan, aku enggak terikat apa-apa gitu. Aku enggak terikat apa-apa, aku hanya terikat padamu saja ya. Cuman kalau misalnya kita diputusin pacar, kita nangis. Cuman kalau misalnya game kita hilang, dihapus, kita nangis. Hati-hati, bisa jadi itu adalah tandanya bahwa kita terikat sesuatu. Saya percaya ya, kalau misalnya kita di tempat ini, walaupun kecil ya, walaupun mungkin gak dianggap, tetapi kalau misalnya kita berani menetapkan hati kita untuk tidak terikat kepada sesuatu pun yang bukan dari Tuhan, kita akan menjadi besar, kita akan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Amin. Amin. Yuk, mari saya undang pemain musik, worship leader. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami, Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, dan biarlah semakin hari kami semakin kecil, Tuhan. Dan Engkau semakin hari semakin besar di dalam hidup kami. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami memberi kemuliaan Tuhan hanya kepadamu saja Tuhan.
beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku harumkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku harumkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. mari dengan sungguh hati nyanyikan lagu ini dari awal. Ku beri kemuliaan Dan hormat. ku angkat suara pujian, ku harumkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku harumkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Dan biarlah Engkau menjadi besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami setiap hari semakin kecil Tuhan. Kedagingan kami tiap-tiap hari makin kecil Tuhan. Keterikatan kami terhadap yang bukan dari Engkau semakin hari semakin kecil Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tegur setiap kami Tuhan. Engkau perbarui setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami hanya terpaku padamu saja Tuhan. Biarlah hati kami hanya terikat kepadamu saja Tuhan. Bukan kepada yang lain Tuhan. Kalau Engkau bisa membawa Daniel Tuhan. Dari orang yang kecil, dari orang yang bukan siapa-siapa Tuhan. Menjadi orang yang besar. Engkau pun bisa membawa kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan masa muda kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya masa muda kami Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Bongkar setiap kecanduan-kecanduan. Bongkar setiap keterikatan-keterikatan yang bukan daripadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau mendapati hati kami murni, bersih Tuhan. Hanya terikat padamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Segala puji, segala hormat bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari silakan.
Ada pengumuman? Terima kasih. Itu terus di stop.